Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma. Baiklah, di sini kita akan berlatih membaca kitab Arab Gundul, kitab yang berbahasa Arab dan harokatnya tidak sempurna. Ada juga yang di buku lain tanpa harokat. Untuk bisa membaca kitab Arab yang harokatnya nggak ada atau hanya sedikit, maka diperlukan beberapa ilmu, diantaranya ilmu yang mendasar adalah nahwu dan sorof. Baik, sekarang kita latihan mencoba al-muqaddimatu, permulaan. Ini buku ini dari buku kitab Hiliyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu. Pada lembaran pertama adalah berisi al-muqaddimah. Al-muqaddimah, untuk mengetahui arti ini adalah harus memahami sorof. Al-muqaddimah dari kata qaddama. Qaddama yuqaddimu taqdiman. Muqaddimun. Maka di sini adalah muqaddim artinya yang mengedepankan, yang mendahului. Diberikan tamarwuthah. Al-muqaddimah diartikan yang mendahului ataupun pendahuluan. Biasa diartikan di beberapa kamus diartikan pendahuluan atau sudah menjadi bahasa kita muqaddimah. Jadi pemahaman untuk mengetahui muqaddimah dari kata apa dan bagaimana cara mengartikannya adanya di sorof, ilmu sorof. Dan buku sorof yang ringkas dan enak dipahami adalah buku Kitab Tasrif punya Ahsan yang ada 3 jilid tapi jadikan 1 jilid. Harganya murah. Kemudian yang di bawahnya Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdu ini untuk mengetahui artinya harus paham sorof. Alhamdu dari kata hamidah. Hamidah yahmadu hamdan. Nah, setelah mengetahui kata ini, maka kita bisa mengartikan hamdan adalah bentuk isim masdar dari hamidah. Maka punya arti memuji ataupun pujian. Karena isim masdar artinya adalah dia menunjukkan sebuah pekerjaan tapi kosong daripada waktu. Dia hanya menunjukkan jenis pekerjaan, memuji atau pujian atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, di samping kita mengetahui sorof dan juga harus mengetahui nahwu di sini, alhamdu dia dibaca alhamdu dhammah. Istilah nahwunya adalah rofa. Di sini diberikan dhammah. Mudah. Tapi kalau di buku yang lainnya tidak ada. Nah, untuk bisa membaca apakah dhammah, fathah, kasrah atau bagaimana, ini perlu adanya pemahaman nahwu. Nah, alhamdulillah ini isim. Setiap isim yang di awal kalimat dia adalah mubtada. Mubtada dia harus didomahkan kalau dia mufrad. Nah, pengetahuan terhadap mubtada ya, isim di awal kalimat ini ada di buku nahwu. Nahwu yang ringkas, mudah dipahami adalah An-Nahwu Al-Wadih. Dan ini ada pada jilid pertama daripada Nahwu Wadih tingkat ibtidai atau tingkat dasar. Siapa yang memahami dari yang termudah-mudah, kemudian bertahap ke yang sulit, maka akan menjadi enak belajarnya. Jadi untuk yang baru mempelajari nahwu, hendaknya cari nahwu yang untuk dasar, tingkat dasar. Jangan langsung yang tinggi-tinggi. Jangan langsung mengambil kitab Audhul Masalik, kitab Qatrun Nada atau yang lainnya. Ambil buku yang mudah, ringkas adalah An-Nahwu Al-Wadih. Kemudian kita teruskan lillahi, bagi Allah.
ada kata li. Nah, ini pengetahuan li adalah tidak berarti dari kitab nahwu. Li masuk pada huruf jar. Huruf jar banyak, di antaranya adalah li. Li apa artinya? Untuk ataupun bagi. Kemudian isim yang jatuh setelah huruf jar maka namanya isim majrur, dan dia harokatnya harus dijarkan. Kalau mufrad, kalau tunggal maka dikasrohkan. Maka lillahi, lillahi kasrohkan. Dan lillahi ini sebagai khobar. Kapan ada mubtada ada khobar, maka lillahi ini sebagai khobar. Kalau i'rabnya maka kita katakan i'rab yang mudah sederhana, lillahi setelah meng'irabkan li harfu jar dan seterusnya, lafaz jalalah isim majrur dan seterusnya, kita katakan wal jaru wal majrur fi mahalli rafa'in khobaru al mubtada'i. Jar dan majrur atau huruf jar dan isim majrur dalam keadaan rafa sebagai khobar mubtada. Wa ba'du dan setelahnya. Dan setelahnya. Kemudian pengetahuan terkait dengan wa ba'du, kenapa enggak ditanwinkan? Karena ini nakirah. Di dalam nahwu ada pembahasan nakirah, ada ma'rifah. Kapan nakirah? Maka di antara tandanya adalah dia tanwin. Di antara tandanya, bukan satu-satunya. Dia adalah bertanwin. Atau tidak ada alif lam. Kemudian kata ba'du ini enggak ada tanwin. Enggak ada tanwin, padahal dia nakirah. Maka di sini dikatakan ya, alasannya dia sebenarnya bukan ba'du, tapi ada kata yang dibuang. Seharusnya alhamdulillahi wa ba'dahu. Wa ba'dahu. Jadi ada kata yang terbuang, yaitu berupa hal dhamir. Dan setelahnya, segala puji bagi Allah, dan setelahnya adalah apa? Maka wa ba'duhu dan setelahnya nya ini dibuang. Nah, kata ba'du, kata qabla, kata ba'da, kata qabla, ketika mudhaf ilaihnya dibuang, maka kata ba'd dan kata qabla harus wajib didomahkan. Maka kita katakan wa ba'du. Kemudian selanjutnya kita teruskan. Fa uqayyidu ma'alima hadhil hilyati al-mubarakati ama samaniyatin wa arba'i mi'atin wa alfin hijriyatan. Kita artikan, fa uqayyidu, maka saya ikat, saya batasi, saya kasih tanda, ma'alima hadhil hilyah, petunjuk-petunjuk perhiasan ini al-mubarakati yang diberkahi, pada tahun 1408 Hijriah. Nah, sekarang sebelum diteruskan kita jabarkan dari sisi nahwu dan sorofnya. Fa uqayyidu, maka fa di sini ya, fa di sini diartikan maka, fa maka. Ini namanya harfun maknawiyun, huruf makna. Jadi dalam nahwu ya, akan dipelajari dua macam huruf. Satu huruf hijai, satu huruf maknawi. Kapan huruf hijai? Dia nggak ada arti. Alif, ba, dan seterusnya. Tapi kalau macam yang kedua, harfun maknawiyun adalah huruf yang memiliki arti. Setiap ya, meskipun satu huruf ya,
Di dalam nahwu dikatakan adalah dia sebagai harfun, huruf. Harfun dalam bahasa kitanya Indonesia adalah kata. Kata dalam bahasa Arab meskipun satu huruf asal dia punya arti maka namanya kata. Ini terkait dengan fa. Fa'uqayyidu. Qayyidu ini dari fiil qayyada yuqayyidu. Untuk mengetahui artinya tentu harus mengenal sorof. Qayyada timan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Qayyada yuqayyidu taqyidan. Nah, qayyada artinya mengikat. Qayyada yuqayyidu. Yuqayyidu ini fi'il mudhari. Dhamirnya huwa. Kalau saya uqayyidu. Jadi di antara rumusnya kapan diawali dengan hamzah, hamzah yang merupakan huruf mudhara'ah, huruf mudhari, maka menunjukkan saya. Maka uqayyidu saya ikat. Ma'alima. Ma'alima ini adalah bentuk jamak daripada ma'lam. Ma'lamun, ma'lamani, ma'alim. Nah, pengetahuan jamak, bentuk jamak ini ada di buku nahwu. Buku nahwu. Jamak ada beberapa macam. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Yang ini adalah masuk pada macam jamak taksir. Karena apa? Karena dia bentuknya berubah drastis daripada bentuk mufradnya. Ma'lamun, ma'alim. Kalau jamak mudzakkar salim enak. Solihun, solihuna. Tinggal dikasih wawu dengan nun. Jahilun, jahiluna. Laibun, laibuna. Ini kalau jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim cukup tambah dengan alif sama ta akhirnya. Solihun untuk yang mudzakkar. Solihatun muannats. Ketika dijamakkan solihatun. Mu'minatun, mu'minatun. Muslimun, muslimatun, muslimatun. Kalau jamak taksir, jamak yang pecah. Taksir dari kata kassara yukassiru, taksir, memecahkan. Artinya bentuk yang memecahkan daripada bentuk mufradnya. Ya, teruskan. Ma'alim. Kita lihat harokat ma'alim adalah fathah. Kenapa? Karena dia jatuh setelah fi'il fa'il. Setiap kata yang jatuh setelah fi'il fa'il maka dia dinasobkan. Dan ini sebagai maf'ulun bihi. Pengetahuan maf'ulun bihi atau objek adalah di buku nahwu wadih. Maf'ulun bihi maka dia harokatnya adalah dinasobkan. Tanda nasob pada mufrad adalah fathah. Kita teruskan. Fa'uqayyidu ma'alima hadhihi al-hilyati. Maka saya ikat tanda-tanda perhiasan ini. Ma'alim ini fathah. Karena dia akan disandarkan ke kata lain, ya, maka dia dikatakan dia maf'ulun bi dan dia sebagai mudhof. Karena dia disandarkan ke kata setelahnya. Apa itu? Hadhihi. Hadhihi ini. Kalau dalam nahwu dia sebagai ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul isyarah kata tunjuk dalam bahasa Arab ya yang dikaji di nahwu banyak. Hadza, hadzani, haulai. Hadhihi, hatani, haulai. Ini untuk yang dekat yaitu ini. Kalau itu maka dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika.
Ini ismul isyarah. Kemudian al-hilyati. Al-hilyati ini namanya badal daripada hadhihi. Hadhihi ini ismul isyarah, tapi dalam kedudukan sebagai mudhaf ilaih. Maka i'rabnya hadhihi ismul isyarati mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wa huwa mubdal minhu, karena al-hilyah badal. Kemudian al-hilyati badalun. Karena badal ini untuk mudhaf ilaih, maka kita katakan badalun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahiratun 'alal akhir. Kemudian karena hilyah ini akan diberikan sifat, maka al-hilyati dia dikatakan al-hilyati sudah kita i'rabkan badal wahwa man'utun, dan dia adalah yang akan disifati. Mana sifatnya? Al-mubarakati, yang diberkahi. Jadi al-mubarakah ini sifat atau na'at. Sifat atau na'at ini harus ngikut harokat yang disifati. Dan ini ada pada pembahasan nahwu. Nah, adapun pengetahuan arti daripada mubarakah ada pada pelajaran shorof. Al-mubarakah ini si maf'ul dari kata baraka yubariku mubarakatan, mubarikun mubarakah. Jadi mubarakah adalah isi maf'ul daripada baraka yubariku, yang diberkahi. Ama pada tahun 1408 Hijriah. Ama kenapa fathah? Karena dia sebagai maf'ulun fi atau zarfu zaman. Zarf dia dinasabkan. Pengaturan zarf atau maf'ul fi ada pada nahwu, ada nahwu, pelajaran nahwu. Kita teruskan, wal muslimun, dan orang-orang Islam. Al muslimun ini mengetahui artinya tentu harus paham shorof. Ini isim fa'il dari kata aslama. Aslama yuslimu islaman muslim. Muslimun mufrad, jamaknya muslimuna. Wal muslimuna, dan orang-orang muslim. Walillahil hamdu, dan bagi Allah adalah pujian, segala pujian. Yu'ayishuna yaqdatan ilmiyatan. Mereka hidup yaqdatan ilmiyatan, dalam kesadaran ilmu, terhadap ilmu. Tatahallalu laha subuhatul wujuhi, yang bersinar untuknya sinar-sinarnya, sinar-sinar wajahnya. Wala tazalu tunashitu mutaqaddimatan ilat wan nuduji, dan senantiasa mendorong sebagai permulaan, sebagai pengawalan kepada peningkatan dan kedewasaan.